Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sesaat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Hari ini dengar. Oke, biasa dia dulu tuh begini juga. Kita akan kemudian tidak apa dulu.
Niko sama Syampu. Niko sama Syampu. Cut, cut, naik.
yang bawa duka aku penuh. Segala
Apa yang dikatakan di firman Tuhan di sini, yaitu jadilah garam dan terang dunia. Dan dia katakan di sini, dia bagi satu contoh yaitu garam itu. Garam itu siapa? Siapa ke garam itu? Di dalam firman Tuhan itu, kamu tengok Alkitab. Siapa ke garam itu? Kita kan? Dia bilangnya kamu adalah garam. Garam dunia. Maksudnya kamu adalah garam dunia melalui kehidupan pribadi kita. Orang akan melihat bagaimana kehidupan pribadi kita. Kan? Mereka akan lihat kita. Kenapa kita dipanggil garam? Kenapa yang dikatakan di sini? Kalau garam itu sudah menjadi kawar, dibuang dan diinjak orang. Kehidupan kita seperti itu. Kalau kita sudah tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang saya katakan tadi di dalam Wahyu itu, saya beritahu kamu tadi apa? Kalau kita sudah menjadi terang, menjadi tawar, kata firman Tuhan itu, apa yang akan terjadi dengan kita? Orang hargai kita kan lagi. Mereka akan mencaci. Jadi apa yang kita harus buat? Jadilah terang. Kita harus menerangi hidup kita dengan firman. Karena kata firman Tuhan di situ, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang. Siapa terang dunia itu? Kita adalah terang dunia. Bagaimana kita menjadi terang dunia kepada bapak-bapak? Bagaimana kita menjadi terang dunia kepada keluarga kita? Bagaimana? Percaya Tuhan kepada siapa? Percaya kepada. Dan bagaimana kita menjadi terang kepada keluarga kita? Juga apa? Menjadi teladan. Ibu-ibunya cakap kita menjadi teladan. Nah, dengar kamu bapak-bapak bilang ibu-ibu, bapak-bapaknya harus menjadi teladan. Kan? Janganlah menganggap dirimu rendah, dia bilang, kan? Karena engkau masih muda, dia bilangnya. Tetapi jadilah teladan bagi semua. Jadi kita khusus pagi hari ini adalah hari Bapa, kepada bapak-bapak semua yang dikasihi di dalam Tuhan. Jadilah teladan pada keluarga kita. Kan? Kalau bapak kita buat tidak baik, anak kita ikut, kan? Betul kan? Kalau kamu marah anak kamu, apalah anak ini dia bilang kurang ajar, siapa yang ngajar dia? Masa orang lain yang ngajar, kan? Siapa yang ngajar dia? Hah? Kalau kau bilang sama anakmu, apalah anak ini kurang ajar. Yang kurang ajar itu balik di mana? Balik sama orang lain kan? Bapak-bapak? Hah? Yang kurang ajar itu balik sama orang lain kan? Balik sama siapa? Bapak. Anjay. Balik kepada ibu. Bapak. Jadi kalau kita mau menjadi terang dunia, kita harus menjadi teladan bagi keluarga kita. Waktu kata si Pastor Caroline, kita menyambut hari Bapak. Saya bersyukur, walaupun sebab suami saya pas, walaupun dia sudah meninggal, tapi saya bersyukur anak-anak saya sudah bangun dari tidur mereka dan mereka mulai melayani Tuhan. Karena itu adalah keberhasilan, kan? Karena keberhasilan seorang bapak. Saya tidak akan banggakan dia kalau saya tidak nampak apa yang dia buat, kan? Dan dia juga pernah menjadi bapak pada gereja ini, kan? Garam dunia, supaya jangan orang pandang apa yang kita buat. Biar kita menjadi terang dunia di dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan
15 dia berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletaknya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sudah saya begitu sebentar tadi, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menjadi teladan bagi semua orang. Kan? Pernahkah kamu tidak mengalami cabaran dalam rumah tangga kamu? Pernahkah kamu tidak pernah mengalami cabaran di dalam persekolahan kamu? Pernahkah kamu tidak mengalami cabaran di dalam pekerjaan kamu? Pernahkah? Pernah. Kamu pernah mengalami cabaran itu sebab kita masih manusia yang hidup di dalam dunia ini. Tetapi yang kita harus syukuri di dalam kehidupan kita, karena kita ada Yesus yang memegang hidup kita, yang menuntun perjalanan kita, memberkati kehidupan kita, bahkan pekerjaan kita. Bahkan Dia akan memberkati keluarga kita. Karena semuanya pekerjaan itu Tuhan itu lebih baik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Dia berkata di dalam ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang ke-15, apa yang dikatakan di sini? Apa yang akan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan Dia berkata dalam ayat yang ke-16 yang terakhir, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang apa? Baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ini ayat yang harus kita tanam baik di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan bagi semua orang dan biar hidup kita bercahaya di depan semua orang. Maksudnya kita harus menjaga tingkah apa? Apa? Macam malu-malu. Apa yang harus kita jaga? Tingkah laku kita. Apa lagi? Kita jaga perbuatan kita. Kita jaga juga pergaulan kita. Kita juga jaga pertuturan kita. Kan? Oleh sebab itu, firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan marilah kita menjadi garam dan terang dunia di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit. Hidup ini
kakiku menerima kasih Kau mengasihiku Tuhan Kau memilikiku Hari Tuhan
Sini, benar Pak. Oke. Oke. Kiraran. Mau dari sana. Icon karena icon. Oke. Oke. 1, 2, 3. Selamat